Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan yang mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatunya. Saudara, saya bersyukur karena ada banyak umat Tuhan boleh merasa terberkati melalui program Bible and Coffee ini. Dan saya pun rindu agar berkat Tuhan yang kita terima melalui program ini tidak berhenti di kita, tapi kita mau bagikan juga ke teman-teman kita, ke kerabat kita, ke kenalan kita, saudara dikasih dalam Tuhan, agar berkat yang sama yang kita terima juga boleh dialami, juga boleh ada dalam kehidupan setiap teman-teman kita, keluarga, kenalan setiap kita. Karena itu, mari bagikan kembali renungan singkat ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kepada teman-teman kita, kerabat kita, baik melalui WhatsApp, melalui sosial media kita lainnya, sehingga melalui kehidupan saudara dan saya, melalui sosial media kita boleh memuliakan nama Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhanlah yang menopang kami, yang menolong kami, memampukan kami untuk mengerjakan segala sesuatu yang harus kami kerjakan di muka bumi ini. Kami rindu memulai hari ini bersama dengan firman-Mu, karena kami percaya, Yesus Tuhan, Engkau mengatakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambah-tambahkan dalam hidup kami. Kami tahu kami hidup terpelihara dalam anugerah Tuhan. Kami hidup terberkati dalam kasih setia Tuhan. Bicara bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Amsal pasalnya yang ketiga, ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan seperti ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi jangan percaya kepada Tuhan dengan setengah hati. Kenapa Alkitab katakan dengan segenap hati? Karena jangan sampai kita mendua hati, saudara. Di sisi lain kita percaya, tapi setengah hatinya lain kita meragukan. Ya kan? Karena itu yang sering terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tatkala kita berdoa, kita berseru layaknya orang percaya. Kita berdoa karena kita tahu Tuhan sanggup tolong kita. Iya kan? Kita berdoa karena kita tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita berdoa karena kita tahu kekuatan kita terbatas dan Tuhan pasti mengaruniakan kekuatannya atas hidup kita. Tapi di sisi lain setelah kita berdoa, seringkali kita mulai meragukan. Aduh, kok belum dijawab-jawab ya doa saya. Aduh, kok belum saya lihat mujizat dalam hidup saya. Aduh, kok begini belum terjadi. Aduh, saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita percaya, percayalah dengan apa? Segenap hati. Inilah yang dikatakan Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan seluruh hati kita. Dan apa dibilang? Jangan bersandar kepada pengertianmu, kebijaksanaanmu, pengetahuanmu sendiri. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita sepenuh hati percaya kepada Tuhan. Sekalipun yang kita hadapi hari-hari ini mungkin bertolak belakang. Ini yang selalu saya bilang. Kalau kita sedang berdoa, kita sedang bergumul, dan ketika kita terus berdoa, namun kita tidak kunjung melihat apa yang kita doakan, justru yang sering kali terjadi, justru keadaan malah semakin memburuk. Apa yang harus kita lakukan? Tahukah saudara? Disinilah kita diuji untuk tetap percaya. Disinilah kita diuji untuk tetap terus beriman. Sekalipun saya belum melihat jawaban doa, saya tetap terus percaya. Sekalipun saya belum melihat apa yang saya doakan, saya tetap terus tidak mau bimbang. Saya tetap terus memiliki kebulatan hati, tekad yang kuat untuk tetap percaya segenap hatiku kepada Tuhan. Segenap hati aku akan ikut Tuhan. Segenap hati aku akan percaya kepada Tuhan, sekalipun aku belum melihatnya. Amin, saudara. Sehingga akhirnya kita benar-benar teguh, tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan dengan apapun juga. Kenapa? Karena sepenuh hati. Yang Tuhan minta dalam hidup kita, percaya saja. Percaya saja. Makanya suatu kali Yesus ngomong sama Maria dan Marta. Ketika Maria dan Marta memberikan kabar kepada Yesus bahwa Lazarus sakit, maka Alkitab mencatat bahwa Yesus sengaja tinggal 2 hari lebih lama, saudaraku, tidak langsung menyembuhkan Lazarus. Disitulah terkadang kita dituntut kepercayaan kepada Tuhan lebih
di atas segala-galanya dari apa yang kita lihat. Itu yang Tuhan mau. Jangan sampai justru kita tergoncangkan dengan apa yang kita lihat, tergoyahkan iman kita, sehingga akhirnya kita tidak lagi hidup berdoa sepenuh hati, percaya sepenuh hati, tapi berdoa dan meragukan pada akhirnya kedaulatan Tuhan. Maka suatu kali Yesus bilang sama Maria dan Marta dalam Yohanes 11 ayat 40 ini. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Yesus ingatkan kembali, berarti Yesus sudah pernah ngomong. Yesus sudah pernah ngomong sama Maria dan Marta. Yesus ingatkan kembali, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Aku sudah pernah mengatakan kepadamu. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Engkau mau melihat kemuliaan Tuhan? Engkau mau melihat suatu perkara-perkara yang dahsyat Allah kerjakan dalam hidupmu? Engkau mau melihat sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam hidupmu, itu terjadi dan dinyatakan oleh Allah? Belajar untuk percaya. Tugas kita hanya percaya kok, saudara. Karena dengan kita percaya, kita melangkah dengan penuh kepastian. Dengan percaya kita tidak takut menghadapi apapun. Dengan percaya kita akan lihat sesuatu yang tidak pernah atau belum pernah kita lihat sebelumnya. Tugas kita cuma percaya. Hanya percaya. Jadi pertanyaan sekarang buat setiap kita. Apa yang hari-hari ini kau sedang ragukan? Apa yang hari-hari ini sedang kau gumuli? Dan kau sudah berdoa tapi engkau belum lihat jawaban doa dan engkau mulai ragu. Jangan sampai engkau termakan jebakan iblis dan bujuk rayu iblis untuk akhirnya engkau gugur dalam iman. Kalau Yesus bilang percayalah, berarti dia memberikan jaminan akan ada sesuatu yang dia buat. Kalau Yesus mengatakan percayalah, berarti ada sesuatu yang akan dia kerjakan. Tapi bukan waktu kita, melainkan waktunya Tuhan. Bukan cara kita, tapi caranya Tuhan. Bagian kita hanyalah percaya. Maukah engkau percaya hari ini? Sehingga engkau melihat mujizat terjadi dalam hidupmu? Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini kami diingatkan untuk tetap percaya kepadamu dengan segenap hati kami. Kami tidak mau percaya kepada Tuhan dengan setengah hati. Di sisi lain kami percaya, namun sisi lain kami mulai meragukan tatkala kami berhenti berdoa. Kami melihat keadaan, kenyataan, yang realita yang terjadi, yang kami lihat justru bertentangan dengan apa yang kami doakan. Tapi hari ini kami diingatkan untuk tetap terus percaya, hanya percaya kepada Tuhan. Bukan percaya kepada pengertian kami. Bukan percaya kepada asumsi-asumsi yang kami buat dalam pikiran kami. Tapi kami mau belajar menyerahkan hidup kami. Kami belajar untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Karena ketika kami percaya kepadamu, ini yang kami imani, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat-Mu. Mereka yang secara khusus mengambil waktu untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Allah berperkara dalam hidup mereka. Sehingga jika Tuhan dapati ada yang mendua hati hari-hari ini, hamba berdoa Tuhan jamah. Sehingga mereka percaya kepada Tuhan dengan segenap hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Apapun yang terjadi, belajar untuk tetap percaya dan jangan bimbang. Karena Alkitab katakan orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apapun. Tuhan Yesus memberkati kita.